Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali nih saya Edwin Darwis kembali hadir di program yang selalu dinantikan di pagi hari, Sapa Sulsel. Dan tentunya di edisi kali ini di hari Kamis di 21 Februari 2019. Sudah hampir akhir-akhir Februari, bagaimana resolusi Anda? Semoga berjalan dengan baik, apa yang direncanakan bisa terwujud secepatnya ya. Dan hari ini saya tidak sendiri tentunya, sudah hadir di studio. Ada seorang penulis yang kalau di Makassar tentu sudah sangat dikenal sekali dengan karya-karya tulisannya seperti apa. Nanti kita akan bahas karena katanya hari ini dia hadir dengan karya tulis terbarunya. Nah, saya juga akan hadirkan seorang pemerhati pemuda nih untuk membahas kira-kira bagaimana sih pandangannya terkait dengan buku yang baru ini nih yang ditulis oleh seorang penulis Adi Wijaya yang berjudul Surat Cinta Terakhir. Nah, ini dia salah satu buku yang sudah ada di tangan saya, yang kita akan bahas, kita akan kupas juga kira-kira seperti apa sih isinya dan apa yang menginspirasi sehingga tercipta buku Surat Cinta Terakhir ini. Kita langsung kenalan dulu sama yang penulisnya dan juga pemerhati pemuda nih. Sudah ada Adi Wijaya, selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya hadir lagi dengan buku barunya di pagi hari ini. Setelah setahun lalu kalau saya Iya benar. Pesona Sang Jomblo dulu. Yes. Buku ke-6. Alhamdulillah sekarang bisa buku Pas ke-7. setahun kayaknya ya. Pas tahun Februari juga dulu. Sekarang hadir lagi di studio kita. Iya. Lalu juga ada Heri Fadli di sini, pemerhati pemuda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini kayaknya sudah siap ya untuk mereview juga seperti apa sebenarnya buku dari Surat Cinta Terakhir ini. Tapi sekarang saya ke Adi Wijaya dulu. Tadi sudah ada sedikit sounding bahwa memang ini setelah setahun ya. Iya betul. Setahun kemarin hadir dengan Pesona Sang Jomblo yang itu, sekarang hadir dengan Surat Cinta Terakhir. Nah, tapi kalau kita lihat nih dari sampulnya aja nih pemirsa, ini kayak emang apa ya? Penuh dengan penuh dengan love gitu ya, penuh dengan hati, penuh dengan sesuatu yang indah, sesuatu yang penuh dengan cinta. Mungkin Anda bisa lihat di layar kaca Anda. Seperti inilah sampul dari buku Surat Cinta Terakhir dari Adi Wijaya. Nah, seperti apa buku ini? Ya. Apa yang ingin disampaikan penulis di buku ini? Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik pemirsa Kompas TV, terutama generasi milenial. Ya. Alhamdulillah saya bisa hadir kembali di Kompas TV ini untuk membahas buku. Alhamdulillah buku yang ke-7. Buku ke-7 ya? Wah, keren. Buku ke-7 tentang Surat Cinta Terakhir. Dan dari 7 buku saya, ini salah satu yang paling unik dari ke-6 yang lain. Baik. Kenapa dia unik? Mungkin saya cerita sedikit ya sejarahnya kenapa saya sampai menulis buku Surat Cinta Terakhir. Dulu sekitar tahun-tahun 2013-an kalau saya tidak salah, saya pernah mengisi satu forum remaja begitu ya. Baik. Forum remaja. Saya kompor-kompor itu remaja untuk bisa move on, bisa hijrah, atau kalau bahasanya kita bisa putus gitu. Bisa putus. Nah, kenapa mesti putus? Gitu ya. Bukankah kalau misalnya yang lagi pacaran kan biasa sekarang ada yang mau motivasi untuk ya sudah nikah saja daripada pacaran. Ya. Tapi kalau menurut saya nikah dini itu tidak selamanya bisa menjadi solusi sebenarnya. Oke lah untuk mereka yang siap ilmu, nikah dini itu bisa jadi solusi. Tapi bagaimana kalau generasi kids zaman now, nah itu yang ilmu agamanya belum mapan, penghasilannya juga, pekerjaannya juga belum ada. Orang-orang kayak begitu kita mau motivasi untuk nikah dini itu kan akan menimbulkan masalah baru. Sama seperti banyak orang yang bilang banyak anak banyak rezeki, ya belum tentu. Kalau anaknya 10, yang satu misalnya peminum balok misalnya, yang satu lagi misalnya ya tukang begal, ini kan banyak anak bukan banyak rezeki. Justru banyak anak banyak masalah. Banyak anak banyak rezeki selama orang tuanya itu punya kemampuan untuk mendidik anaknya, itu bisa menjadi rezeki. Nah logika ini sama dengan nikah dini. Nikah dini akan menjadi solusi kalau yang melakukan itu sudah cukup ilmu. Nah, untuk remaja-remaja yang masih galau-galau tidak jelas, ya, yang masih labil-labil, rekomendasi saya jangan dulu deh nikah, tetap putus dulu. Nah,
banyak orang yang mau putus tapi masih ragu. Aduh kak, kalau saya putus nanti gimana hidup saya? Apalagi sekarang ada yang viral tuh yang bilang katanya kalau nggak pacaran kering kita katanya gitu. Padahal nggak selalu kayak gitu. Oke. Ya. Ada juga yang bilang, aduh kak, kalau saya putuskan pacar saya nanti si dianya bagaimana? Nah akhirnya di acara itu, waktu itu belum ada WA, belum semarak sekarang ya. Saya tampilkan satu SMS. Kan? Waktu itu masih SMS gitu. Ini kalau mau putuskan pacar nih ada SMS-nya, kirimkan ya SMS. Itu semua peserta itu terbelalak matanya di situ dan rata-rata menulis. Nah pada saat itu saya berpikir, wah ini pasar saya nih. SMS saja mereka tulis, apalagi kalau saya buat sebuah buku Surat Cinta Terakhir. Nih kalau mau putus pakai nih buku, kirimkan ke si dia. Makanya kalau dari semua cover buku saya ini juga yang paling unik. Kalau dilihat ketika saya publish ada beberapa yang nanya itu amplop ya, bukan. Ini cover buku yang memang ditulis seperti amplop supaya ketika dikirimkan pada si dia, kirimkan pada si pacar, itu betul-betul kayak kita mengirimkan surat. Dan memang di sini ada satu kolom yang sengaja diputihkan dan sengaja dikosongkan. Itu untuk apa? Untuk menulis nama si dia. Gitu. Karena ada orang yang biasa mau putus tapi aduh saya mau bilang apa ya untuk putus. Ya sudah, di dalam ini ada 12 pesan yang bisa disampaikan kepada si dia untuk mempersiapkan mentalnya untuk mengakhiri dengan indah hubungan. Jadi kayak ini adalah satu cerita ya, kenapa akhirnya kok disebut Surat Cinta Terakhir. Karena setelah ini sudah tidak ada lagi surat cinta. Kan sudah putus. Baik, kita akhirnya membuat seorang penulis ini tergerak hatinya untuk menuliskan buku ini ya. Berapa lama akhirnya kamu bisa dari momen itu ya tergerak dari situ pengen akhirnya pemuda-pemuda ini istilahnya yang memang sekarang lagi mengajak mereka untuk hijrah tapi dengan cara yang lebih maksudnya mungkin lebih gampang diterima ya. Putus dulu deh, silakan mending putus gitu kan. Karena nikah muda juga bukan solusi misalnya. Tapi caranya putus gimana caranya ya dengan buku ini. Dengan buku ini. Itu gimana prosesnya? Seperti apa kamu akhirnya bisa menyelesaikan satu buku ini? Jadi inspirasi awalnya saya dapat yang dari forum itu ya. Itu sekitar antara 2012 atau 2013. Lumayan lama ya. Lumayan lama. Jadi ide itu lumayan lama terpendam. Karena saya harus menyelesaikan beberapa buku yang lain. Ya baru akhir-akhir 2018 baru saya mulai mengeksekusi menulis buku ini. Ada sekitar 3 bulanan, 4 bulanan buku ini saya tulis. Jadi agak lama sih idenya itu terpendam dan saya semakin termotivasi untuk menulis ketika melihat gelombang hijrah pemuda sekarang kan luar biasa. Sekarang biker yang pemotor, anak motor, sekarang juga sudah banyak yang mulai hijrah. Alhamdulillah ya. Pemain skate sudah banyak juga mulai hijrah. Artis-artis pun sudah mulai hijrah. Jadi sekarang kalau tidak hijrah itu tidak gaul. Justru dibalik ya. Ya, karena sekarang ada momen hijrah itu ya, maka saya memperkuat momen itu dengan Surat Cinta Terakhir. Saya dapat momennya tahun ini. Wah, ternyata dengan satu buku ini yang memang bisa dibilang juga tidak mudah untuk membuatnya, pasti hasilnya insya Allah sih sangat keren banget ya, karena penuh pemikiran yang cukup panjang, bahkan observasinya langsung, karena emang ada satu momen ya di sekitar beberapa tahun yang lalu akhirnya terjadilah buku ini. Tapi kalau saya nulis, saya berusaha saja untuk mencurahkan semaksimal yang saya bisa. Masalah bagus atau tidak kita serahkan ke pembaca. Baik. Nah, kita akan bahas lagi nanti, dan kira-kira seperti apa sih nanti tanggapan dari seorang Heri Fadli nih. Udah baca dong ya? Ya sudah. Sampai selesai? Enggak semua. Oke. Tapi udah mengirimkan ke seseorang? Oke, nanti kita akan bahas usai jeda ya. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah di Sapa Sulsel. Kita butuh hentakan untuk menyadarkan diri keterlenaan, perlu guncangan agar selalu siaga dalam ketenangan. Dan sesekali biarkan kejutan datang, membuat terpesona bahwa Allah telah siapkan rencana indah. Terkejut, terpana lalu tersadar kalau di balik perintah Allah ada rahasia hikmah. Salah satu kutipan dari buku Surat Cinta Terakhir yang ditulis oleh Adi Wijaya yang sudah hadir bersama saya juga di studio. Ini luar biasa sekali. Salah satu penulisannya di sini sebenarnya inspirasinya itu kebanyakan dari mana sih kalau kamu menulis
selain dari ya pasti kejadian-kejadian yang kamu ceritakan tadi gitu, apalagi yang kadang-kadang membuat kamu ini bisa menginspirasi sampai menulis kata-kata yang luar biasa gitu dalam setiap buku yang kamu buat? Ya, kalau terkait inspirasi, sebenarnya inspirasi itu ada di mana-mana. Iya, khususnya buku ini ya, khususnya buku ini. Kalau buku ini yang pertama dari banyak yang kadang curhat-curhat kayak tadi kan ya, mau putus tapi masih berat untuk memutuskan, bagaimana kalau memutuskan nanti dia sakit hati dan seterusnya. Itu inspirasi utama saya dari curhat-curhat anak-anak muda sekarang. Kemudian saya kumpulkan, akhirnya saya mencoba melist-list beberapa pertanyaan mereka. Akhirnya di dalam buku ini muncul 12 pesan. Oke, 12 pesan ya, ada 12 pesan di buku ini. Ada 12. Jadi kita berpesan kepada si dia, ada 12 pesan itu yang insya Allah akan menguatkan, dan saya memang berusaha untuk menyusun pesan itu secara berurutan dari awalnya mempersiapkan si dia, dan nanti sampai dengan pesan ke-12, nanti terakhir itu ada kata cukup sampai hari ini, dan hari ini maaf kita putus. Gitu. Itu pesan ke-12. Jadi ada step by step juga ya. Ada langsung diputusin, disiapkan mentalnya dulu, terakhirnya baru diputusin, dan ketika sudah diputuskan, tidak sekedar diputuskan saja, tapi mengajak dia juga untuk bagaimana bisa bersama-sama untuk hijrah. Karena hijrah sendiri itu tidak enak. Hijrah bersama-sama itu baru akan merasakan kenikmatan di situ. Nah, 12 bagian bisa dikatakan begitu ya. Apakah itu berasal dari 12 cerita atau 12 curhatan, atau memang ini gabungan dari banyak sekali? Akhirnya untuk mempermudah saja nih dibuat 12 bagian gitu. Kalau ketika saya menulis ini banyak sekali curhatan, tapi kan tidak semuanya bisa kita tulis. Nah, dari curhatan-curhatan itu saya kemudian berusaha untuk mengklasifikasi, mengelompok-kelompokkan. Ternyata versi saya itu ada sekitar 12 kenapa orang pacaran, dan 12 itu juga, dari 12 masalah itu juga saya akan memberikan solusi. Misalnya nih, di pesan ke-12 misalnya, dalam pengamatan saya, kenapa orang itu pacaran? Karena rata-rata tidak bisa untuk menerjemahkan tentang cinta itu sebenarnya apa sih, gitu. Padahal sebenarnya cinta itu adalah anugerah. Cinta itu adalah pemberian Allah yang mana kita tidak bisa menolak cinta itu. Jadi manusia diciptakan plus cinta. Jadi ibarat komputer, komputer itu tidak akan bisa beroperasi kalau tidak diinstalkan program ke dalamnya. Ya sama seperti manusia. Manusia itu ada hardware-nya, ada software-nya, dan salah satu software yang ada di dalam hati manusia adalah cinta. Baik. Tapi masalahnya sekarang banyak muda-mudi yang salah untuk menyalurkan rasa cintanya. Padahal kalau kita lihat di perspektif Islam itu sudah jelas. Ketika rasa cinta itu muncul, maka solusinya itu cuma dua. Kalau tidak nikah, maka perbanyaklah puasa. Pacaran tidak pernah disebut sebagai sebuah solusi. Makanya ini yang saya mau sadarkan ke remaja bahwa yuk kita kembali untuk memaknai cinta sebagaimana Allah itu menginginkan cinta itu dimaknai. Itu yang paling penting disampaikan pesannya dalam buku ini. Itu, sebenarnya. Saya ke Heri Fadli di sini sebagai pemerhati pemuda, sudah membaca buku ini. Nah, gimana? Apa yang kamu dapatkan atau kamu tangkap dari pesan di buku ini, dan apa yang juga pengen kamu share ke pemirsa untuk kayaknya harus baca buku ini nih, gimana tuh Her? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, saya sudah membaca buku ini yang ditulis oleh Kanda Adiwijaya tentang surat cinta terakhir. Jadi betul tadi apa yang disampaikan. Jadi kebetulan hampir juga tiap hari. Jadi saya dapatkan banyak curhatan daripada anak-anak muda, remaja-remaja yang kemudian itu sudah sebenarnya pengen hijrah, putus. Cuman itu dia ada rasa khawatir ketika dia putuskan pacarnya itu, kemudian dia sakit hati, nanti takut dia bunuh diri, dan seterusnya, takut dibenci dan seterusnya. Nah, makanya buku ini saya kira sangat pas sekali untuk kemudian memberikan kepada orang yang kita cintai. Jadi putus ini bukan berarti kita membenci orang tersebut, tapi kita inginkan dia agar lebih baik nanti, seperti itu. Jadi dengan surat cinta terakhir ini itu membuat dia yang kita putuskan itu tidak ada macam jarak bahwa kita tuh membenci dia, seperti itu ya. Oke. Nah, dari kacamata pembaca, ya kan untuk pembaca tuh beda kacamatanya dengan penulis ya. Iya, benar. Nah, menurut kamu apakah memang buku ini tuh gampang dipahami begitu? Apalagi kan ya generasi sekarang gitu kan yang bacanya tuh kadang-kadang ya emang lebih gampang. Mereka tuh lebih sesuatu yang simpel. Nah, menurut kamu gimana nih, Her? Iya, jadi sebelum-sebelumnya saya juga telah banyak membaca buku daripada Adiwijaya. Jadi misalnya ada bukunya tentang pesan jomblo, Muslim Demolisher, dari Perang Badar kita belajar. Itu menariknya menurut saya adalah karena buku ini itu tidak terlalu panjang kalimat-kalimatnya, jadi banyak potongan-potongan. Jadi kita katakan bahwa generasi muda sekarang itu kurang minat dalam membaca. Mereka suka pesan-pesan yang singkat-singkat. Nah, dengan buku ini tuh dia nggak terlalu panjang kalimatnya, tapi mudah untuk dipahami, jadi singkat-singkat. Jadi
seperti itulah. Dan penggunaan bahasanya juga dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami ya, gitu ya. Iya. Kalau saya nulis, saya usahakan menggunakan bahasa seperti bertutur, seperti bercerita. Karena sebenarnya manusia itu makhluk cerita. Jadi walaupun dikatakan bahwa banyak generasi sekarang sudah tidak suka baca, tapi sebenarnya ini satu justifikasi yang tidak selamanya benar. Semalas-malasnya orang membaca, kalau besok mau ujian baca nggak malah baca ya. Baca. Jadi sebenarnya manusia itu tercipta manusia yang ada potensinya untuk membaca, dan manusia itu adalah makhluk cerita yang saya katakan tadi. Makanya saya menggunakan pendekatan dengan bertutur, dengan bercerita, sehingga tidak seperti menggurui. Apalagi kalau generasi milenial sekarang mau digurui kan nggak bisa. Jadi kita, bagaimana saya dengan pembaca saya itu setara gitu. Nah, kembali ke Heri, karena kan kalau kita lihat buku ini memang balik lagi, memang tujuannya adalah kan untuk mengajak orang untuk hijrah, apalagi anak-anak muda gitu kan, bahwa ya kalau masih muda emang bukan pilihannya juga untuk pacaran kan, mending memperbaiki diri dulu gitu kan sebaiknya. Nah, menurut kamu nih Her, gimana sebenarnya fenomena pacaran ya di kalangan muda Makassar? Lalu bagaimana sebenarnya untuk ya mengajak mereka untuk hijrah, salah satunya mungkin dengan membaca buku ini? Menurut kamu seperti apa? Ya, ini masalahnya sekarang karena ya betul tadi disampaikan kalau kan dari Adijaya bahwa seringkali memang kalau berbicara masalah cinta di kalangan anak muda itu seringkali hanya dimaknai tentang hubungan kepada lawan jenis, cinta kepada lawan jenis, dan itu ujung-ujungnya adalah pacaran. Padahal cinta itu bukanlah kemudian tentang bagaimana kita menyalurkan cinta itu kan bagaimana agar orang kita cinta itu mungkin lebih dekat dengan Allah. Itulah pembuktian cinta yang paling sebenarnya, bukan justru ngajakin dia maksiat. Nah, pacaran pada faktanya itu ya nggak ada lah laki-laki yang pacaran nggak ingin berduaan, pegangan tangan dan seterusnya. Dan ini hampir nggak pernah saya temukan orang yang kemudian pernah pacaran itu bahagia, ujungnya bahagia. Pasti datang dengan penyesalan. Nggak pernah saya dapatkan ada kasus, Kak, alhamdulillah dulu karena saya pacaran, alhamdulillah begini-begini, tapi justru sebaliknya yang datang, Kak, saya nyesel kenapa dulu pacaran gitu kan. Ada yang kemudian mungkin sampai karena kasus mungkin pelukan dan seterusnya, tapi lebih banyak berakhir dengan zina. Makanya betul juga apa kata salah seorang Ustadz Felix Shaw namanya, dia mengatakan begini, memang sih nggak semua pacaran berakhir dengan perzinahan, tapi setiap zina itu pasti berawal daripada pacaran. Nah, gitu. Berarti memang sudah banyak juga yang mulai curhat-curhat gitu ke kalian gitu ya. Iya, banyak banget. Kayak pengen hijrah gitu, tapi balik lagi kadang-kadang emang agak susah gitu caranya. Nah, apalagi mutusin pacar. Nah, oke, kita balik lagi ke buku ini. Tadi saya sempat ngeliat di buku ini memang ada beberapa yang unik, bahkan di dalamnya tuh hampir semua buku ini tuh ada gambar-gambarnya, ada ilustrasinya. Nah, kira-kira seperti apa sih apa yang disampaikan juga dari gambar-gambar itu ya? Kita akan bahas lagi usai jeda. Tetaplah di Sapa Sulsel. Surat Cinta Terakhir masih kita bahas di Sapa Sulsel pagi hari ini. Satu buku yang memang sangat menginspirasi sekali, hasil karya dari anak muda juga nih, untuk anak muda sebenarnya, karena ternyata di sini memang ingin mengajak ya anak-anak muda untuk hijrah dengan caranya misalnya yang pacaran putus dulu deh ya, nggak ada apa ya, untungnya juga sebenarnya pacarannya banyak maksiatnya kata mereka berdua ini. Oke. Nah, tadi saya sempat ngeliat buku-buku ini, ternyata memang di dalamnya tuh hampir semuanya ada ilustrasi. Nah, sebenarnya apa yang pengen disampaikan dan apa tujuannya Kak Adi ini kayak membuat buku ini kayaknya emang beda dari sampul, dalamnya juga beda. Itu seperti apa sebenarnya? Baik, saya buat buku ini dalam rangka mendakwahi anak-anak muda sekarang. Dan prinsip ini, mohon maaf kalau misalnya ada yang punya prinsip beda dengan saya ya. Kalau prinsip saya ketika ingin menyampaikan kebaikan, ingin berdakwah kepada anak muda, maka bukan berarti anak muda itu yang harus ikut gaya saya. Enggak. Tapi ketika pesan saya mau menyampaikan kepada anak muda, maka saya yang harus ikut gayanya anak muda. Makanya dari segi style dan sebagainya, ya saya berusaha untuk mengikuti stylenya generasi milenial sekarang itu seperti apa sih. Walaupun katanya kalau dalam klasifikasi saya juga masih masuk milenial. Walaupun milenial awal ya. Sekarang yang mau disasar ini, yang saya mau sasar ini adalah milenial akhir, yang mana ya temannya gadget. Karena saya harus bersaing dengan gadget yang penuh warna, gadget yang penuh gambar. Saya mau bersaing, ayo baca buku saya. Tapi kalau buku saya itu tidak punya gambar atau cuma tulisan saya yakin generasi milenial sekarang itu tidak akan mengabaikan buku saya. Maka saya berusaha untuk bagaimana mengikuti gaya-gaya anak-anak milenial. Mungkin termasuk hari ini kebanyakan, mungkin kalau di Kompas TV ya Ustadznya hadir pakai peci, pakai apa gitu ya. Ya itu versi Ustadz yang mungkin
target dakwahnya beda. Tapi hari ini saya hadir, saya berusaha dari gaya juga berusaha memformat. Ya kita gayanya santai saja. Pakai kaos mungkin. Saya ingin menggambarkan bahwa bro, Islam itu tidak sekaku yang Anda kira. Islam itu santai. Islam itu bisa juga untuk anak-anak yang mau hijrah. Termasuk ketika saya buat buku ini, saya berusaha untuk merequest kepada ilustratornya untuk kasih banyak gambar-gambar supaya apa? Supaya yang pertama terlihat lebih santai, yang kedua supaya pesannya itu lebih masuk. Karena banyak pesan yang tidak bisa hanya tersampaikan lewat tulisan saja, tapi biasa kalau ada gambar, justru gambar itu yang lebih banyak berkata daripada tulisan. Wah, oke. By the way, buku ini sudah launching kah atau emang ini baru muncul di Kompas TV nih? Ya, Kompas TV ini menjadi media pertama yang meliput ini. Kalau makanan ini fresh from the oven. Ya, ini baru keluar dari percetakan sekitar 2 minggu yang lalu. Wow. Ya, sampai di Makassar belum cukup seminggu. Sampai di Makassar, ya. Jadi ini launching on air perdana di Kompas TV. Nah, untuk Anda yang penasaran, pengen segera mengirimkan ini ke si dia itu ya. Ini cara kesannya nih kayak gini nih, silakan bisa langsung via WhatsApp ya. Lalu juga ada sosial medianya, sejumlah, ada Instagram, ada Twitter. Ini harganya berapa sih? Udah boleh dibocorin nggak? Boleh. Berapa harganya? Harganya cuma 60.000. Oh, murah banget. Ini cuma harga secangkir kopi di tempat nongkrong ya. Iya, daripada kita beli hadiah-hadiah yang nggak jelas untuk si dia, ya lebih baik hadiahkan surat cinta terakhir ya. Dapat ilmu juga di dalam sini. Karena juga saya bacanya ada banyak sekali kata-kata yang emang merujuk kepada ya semuanya kebaikan ya di sini. Oke. Terakhir mungkin saya ke Heri boleh mengajak penonton untuk segera memiliki buku ini. Nanti juga Adi seperti apa, Heri dulu deh, silakan. Ya, baik. Khususnya mungkin teman-teman generasi milenial, ya kemudian yang sudah ada keinginan hati untuk berhijrah, tapi kemudian terhalang oleh kemudian bagaimana agar orang yang kita sementara masih pacaran itu ya, agar lebih, dia juga nggak merasa tersakiti. Nah, juga dia bisa kita ajak berhijrah. Nah, mungkin dengan buku Surat Cinta Terakhir ini, itu lebih bisa menguatkan pesan yang kita ingin sampaikan kepada orang yang kita cintai tersebut, bahwa cinta itu nggak harus bersama, karena cinta harus dibuktikan dengan menjaga jarak sebelum waktunya. Seperti itu. Aduh, asik banget ya. Silakan Adi. Terakhirnya? Iya, silakan. Mungkin terakhir, Surat Cinta Terakhir ini memang saya buat untuk bagaimana kebaikan itu bisa diberikan kepada orang tanpa kita menyakiti. Karena walaupun sesuatu itu baik, tapi kalau pemberiannya itu tidak baik, maka itu juga akan ditafsirkan salah. Misalnya nih Mas Edwin, saya punya uang 10 juta nih, tapi saya berikan ke Mas Edwin dengan cara melempar ke muka Mas Edwin. Marah enggak? Marah pasti. Marah. Walaupun mungkin setelahnya juga diambil jajan. Iya. Jadi walaupun uang itu 10 juta, tapi kalau diberikan dengan cara dilempar kepada kita, pasti kita marah juga walaupun dengan uang 10 juta. Kebaikan juga begitu. Walaupun dia baik, tapi dengan di delivery-nya, diberikannya itu tidak dengan cara yang baik, maka kebaikan itu pasti disalah tafsirkan. Nah, mutusin pacar itu adalah satu kebaikan. Tapi bagaimana caranya kita untuk bisa memutuskan dengan cara yang baik? Nah, itu perkaranya, di situ masalahnya. Dan saya memberikan solusi supaya salah satu cara terbaik untuk memutuskan pacar kita untuk kembali kepada ketaatan, kirimkan surat cinta terakhir kepada dia. Oke, wah. Terima kasih banyak Adi Wijaya, lalu juga ada Heri Fadli, sukses untuk bukunya dia. Kita tunggunya udah launching sekarang nih secara tidak langsung ya. Tadi udah ada informasinya untuk memesan seperti apa, dan sekali lagi memang ada banyak sekali makna-makna yang ingin disampaikan ke sini, dan intinya adalah bagaimana mengajak tentunya generasi muda untuk kembali ke jalan yang terbaik ya, jalan yang dituntun sesuai tuntunan Islam seperti itu. Baik, dan juga semoga ini bisa menginspirasi Anda. Tiba saatnya saya Edwin Darwis bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas.